Langit sore tampak muram saat bel pulang sekolah berdentang. Murid-murid SMAN 8 berseragam putih abu-abu tumpah ruah keluar dari kelas, sebagian bercanda, sebagian terburu-buru menuju gerbang. Di antara mereka, Farah melangkah pelan sambil menatap layar ponsel, menunggu balasan dari satu nama yang akhir-akhir ini terasa asing, Raka. Masih enggak dibalas? Tanya Ayu, sahabatnya, yang berjalan di sampingnya. Farah menggeleng, lalu menyimpan ponsel ke dalam tas. Kayaknya dia mulai bosan. Ayu menghela napas. Sudah aku bilang, jangan terlalu dikekang. Cowok itu kalau terlalu diatur, malah kabur. Tapi dia yang dulu ngajak jadian. Dia yang dulu manis banget. Kenangan itu kembali menyerbu Farah. Awal kelas 2, mereka bertemu saat OSIS dan panitia pentas seni. Raka, anak ekskul band yang jago main gitar, sering menggoda Farah dengan nada-nada iseng. Lalu tiba-tiba, Raka serius. Nembak Farah di belakang aula sekolah, cuma berdua, dengan gitar di tangan dan lagu ciptaannya sendiri. Siapa yang bisa nolak? Tapi yang manis cepat jadi pahit. Di bulan keempat, Raka mulai sering hilang kabar, telat balas chat, dan terakhir ketahuan jalan bareng teman cewek satu kelas, Nadia, mantan pacarnya. Farah sempat memaafkan. Lalu marah. Lalu memaafkan lagi. Hingga hari itu. Saat mereka keluar gerbang, Farah melihat Raka berdiri di seberang jalan. Bersama Nadia. Tertawa. Bahu menyentuh bahu. Jantung Farah remuk. Ayu memegang lengannya. Far, jangan liatin. Ayo pulang aja. Tapi Farah berdiri mematung. Lalu Raka menoleh. Tatapan mereka bertemu. Raka tampak kaget. Nadia menoleh juga, lalu segera menjauhkan diri. Raka menghampiri, cepat-cepat menyeberang. Farah, ini gak kayak yang kamu pikir. Farah tersenyum getir. Kamu tahu nggak, kata-kata itu udah kayak lagu kebangsaan buat cowok yang selingkuh. Raka tampak gusar. Aku cuma ngobrol sama dia. Teman sekelas. Gak ada apa-apa. Kamu pikir aku bodoh? Detik itu juga, Farah berbalik pergi, dengan air mata yang tak lagi bisa ditahan. Hari itu, mereka putus. Untuk ketiga kalinya. Waktu bergulir ke bulan November. Ujian akhir semester tinggal seminggu. Suasana kelas 11 IPA 2 makin tegang. Tapi tidak dengan Farah. Perasaannya lebih kacau dari nilai matematika yang anjlok. Raka, yang sempat menghilang selama 2 minggu, kini kembali mendekat. Minta maaf. Bawa roti setiap pagi. Kirim voice note sambil main gitar. Farah mencoba menahan diri. Far, aku tahu aku bego. Aku nyakitin kamu. Tapi aku masih sayang, serius. Aku gak bisa tidur tiap malam. Kangen kamu banget. Tentu saja hati Farah melunak. Lagi. Aku gak mau kita balikan terus putus lagi. Rak, kata Farah saat mereka duduk di tribun lapangan basket, sore hari. Raka menggenggam tangannya. Aku janji. Ini yang terakhir. Aku gak akan nyakitin kamu lagi. Dan mereka pun kembali. Lagi. Untuk keempat kalinya. Awalnya manis. Mereka belajar bareng. Makan siang bareng. Selfie tiap hari. Farah mengunggah story dengan caption, Found my home again. Tapi badai datang cepat. Ada kabar beredar bahwa Raka dekat lagi dengan Nadia, karena mereka ditugaskan satu kelompok drama bahasa Indonesia. Farah langsung curiga. Langsung overthinking. Langsung bertanya. Kamu ngomong jujur deh. Kamu masih ada rasa sama dia? Raka menghela napas panjang. Far, kamu capek nggak sih? Curiga terus? Farah terdiam. Capek. Tapi lebih capek dibohongin.
Mereka kembali bertengkar. Keesokan harinya, Raka tak lagi menyapa. Tidak ada chat. Tidak ada roti pagi. Farah tahu, mereka telah putus. Untuk keempat kalinya. Dan anehnya, tidak ada kata putus yang diucap. Hanya diam. Hanya menghilang. 3 bulan berlalu. Kelas mereka naik ke tingkat akhir. Kelas 12. Masa-masa belajar serius. Masa persiapan SNBT dan kampus impian. Farah berubah. Lebih fokus belajar. Lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Raka sudah tak lagi ada di orbit kehidupannya. Tapi anehnya, di tiap malam sunyi, nama itu masih melayang di kepala. Lagu-lagu lama mereka. Foto-foto yang masih tersimpan. Chat lama yang belum dihapus. Suatu hari, saat pulang sekolah, Raka berdiri di dekat warung es teh langganan mereka. Senyum canggung di bibirnya. Boleh ngobrol sebentar? Farah menahan napas. Aku pikir kita sudah selesai. Aku nggak mau minta balikan. Aku cuma mau bilang terima kasih. Karena kamu pernah sayang sama aku seutuh itu. Aku belajar banyak dari kamu. Farah memandang Raka dengan mata yang tak lagi penuh marah. Hanya sunyi. Hanya bekas luka yang mulai sembuh. Dan aku minta maaf. Karena waktu kamu benar-benar sayang, aku masih main-main. Farah menunduk. Aku juga minta maaf. Karena terlalu berharap kamu bisa berubah. Hening sejenak. Semoga kamu bahagia ya, Far. Farah tersenyum. Semoga kita bahagia. Meski bukan sama-sama. Raka melangkah pergi. Farah menatap punggungnya, lalu berbalik menuju halte. Sore itu, langit tampak jingga. Matahari perlahan tenggelam, seolah menandai bahwa ada sesuatu yang akhirnya benar-benar usai. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Sejak Farah menginjakkan kaki di kampus UI, dunia seakan berubah. Tak lagi ada seragam putih abu-abu, tak ada guru yang berdiri di depan kelas mengabsen nama. Kini semua tentang deadline, PPT, organisasi, dan dosen yang hanya muncul lewat suara Google Meet. Farah tinggal di kosan kecil di Depok, 15 menit jalan kaki dari Fakultas Psikologi. Hidupnya sekarang lebih tenang. Pagi-pagi jogging di sekitar kampus, siangnya kelas dan diskusi kelompok, malamnya belajar sambil dengerin musik jazz kesukaannya. Raka sudah jadi masa lalu. Ia mendengar kabar kalau Raka kuliah di Bandung, di salah satu kampus negeri yang terkenal dengan jurusan musiknya. Kadang masih muncul di explore Instagram. Tapi Farah sudah berhenti mengintip story-nya. Sudah cukup. Sudah selesai. Atau, setidaknya itu yang ia yakini. Sampai suatu malam, saat Farah menghadiri acara pembukaan organisasi kampus. Di tengah gemerlap lampu taman dan suara akustik gitar yang mengisi udara, seseorang memperkenalkan teman band baru mereka. Dari Bandung, teman SMA kita yang akhirnya nyasar ke sini, beri tepuk tangan buat Raka. Dunia Farah mendadak pelan. Napasnya tercekat. Raka naik ke panggung kecil, tersenyum, memegang gitar. Dan saat dia menyanyikan lagu Yellow dari Coldplay, Farah tahu, luka itu belum benar-benar hilang. Hanya tertidur. Dan malam itu, luka itu dibangunkan kembali. Setelah acara selesai, Farah buru-buru pulang. Tapi Raka lebih cepat. Dia memanggil nama Farah di depan kosan. Far. Farah menoleh. Kamu ngapain di sini? Gak sengaja. Aku daftar kuliah transfer ke UI semester kemarin. Baru keterima. Gak nyangka kamu masih di sini. Farah mencoba tenang. Iya. Dunia sempit ya. Raka tertawa kecil.
kamu makin beda sekarang. Lebih dewasa. Lebih tenang. Dan kamu masih suka bikin luka lama terbuka. Raka terdiam. Farah melangkah menuju pagar kosan. Selamat datang di Jakarta, Rak. Semoga kamu gak bikin orang lain jatuh ke lubang yang sama. Dan pintu pun ditutup perlahan. Waktu berjalan cepat. Semester kedua di UI sudah hampir berakhir. Farah semakin aktif di organisasi kampus, dipercaya jadi ketua divisi acara untuk seminar nasional psikologi. Dan tentu saja, tak bisa menghindar dari Raka yang kini juga aktif di bidang publikasi dan dokumentasi. Mereka sering rapat bareng. Sering satu ruang. Tapi jarang bicara. Semua profesional. Semua menjaga jarak. Sampai suatu malam, saat Farah lembur di ruang sekretariat, laptopnya tiba-tiba error. File presentasi rusak. Semua data hilang. Raka datang, melihat ekspresi Farah yang panik. Tanpa banyak kata, dia duduk di sampingnya, membantunya recovery data. Makasih, ucap Farah lirih. Raka tersenyum. Aku tahu kamu benci aku. Tapi izinin aku bantu, meskipun cuma kayak gini. Farah terdiam lama. Lalu berkata, aku gak benci kamu. Aku cuma belajar buat gak berharap lagi. Dan entah bagaimana, malam itu mereka ngobrol lama. Tentang hidup masing-masing. Tentang masa SMA yang penuh luka tapi juga indah. Tentang lagu-lagu lama, tentang hal-hal yang dulu menyakitkan tapi kini bisa ditertawakan. Di akhir malam, Raka menatap Farah. Far, kamu tahu nggak? Aku gak pernah benar-benar bisa jatuh cinta ke orang lain setelah kamu. Farah menatap langit-langit. Mungkin karena kamu belum selesai maafin diri sendiri, bukan karena aku. Kalau kita mulai dari awal, kira-kira masih mungkin? Farah tersenyum. Mata sayunya menatap Raka dengan teduh. Aku percaya orang bisa berubah. Tapi aku juga belajar, gak semua yang pernah indah harus diulang. Kadang, luka itu datang bukan buat dibuka lagi. Tapi buat diingat, supaya kita gak jatuh di tempat yang sama. Raka mengangguk pelan. Farah berdiri, mengambil tasnya. Aku bahagia lihat kamu sekarang. Tapi kisah kita cukup jadi bagian dari masa lalu. Dan malam itu, mereka benar-benar selesai. Epilog. 2 tahun kemudian, Farah lulus dengan predikat cum laude. Raka jadi musisi independen, lagu-lagunya banyak didengar di Spotify. Salah satu lagunya berjudul Yang Tak Pernah Selesai. Lagu yang diam-diam terinspirasi dari Farah. Mereka tidak saling mengikuti di media sosial. Tapi sekali waktu, di sebuah coffee shop kecil di Blok M, Farah duduk membaca buku, dan mendengar lagu itu mengalun pelan dari speaker toko. Ia tersenyum kecil. Bukan karena rindu. Tapi karena akhirnya, mereka benar-benar baik-baik saja. Masing-masing. Selesai.